Kisah seks ini bermula saat aku kuliah di Jakarta, di mana saat itu aku masih berusia 20 tahun, dan sebut saja namaku Radit. Aku tinggal di sebuah kos-kosan yang tidak jauh dari tempatku kuliah. Hanya sebuah kamar dan langsung kamar mandi di dalam di mana cewek dan cowok diterima ngekos di sini. Karena yang tinggal rata-rata para pekerja shift, kadang aku jarang berjumpa dengan mereka. Ada satu cewek yang kerjanya office hour tinggal di sebelah kamarku, sebut saja namanya Sari. Usianya saat itu kira-kira 26 tahun dengan tinggi 165 cm dan berkulit kuning langsat, mempunyai bodi yang sangat bagus, dan dadanya lumayan besar, untuk ukuran gadis Indonesia. Seperti biasa tiap aku pulang kuliah sebelum mandi aku duduk di depan kamar hanya dengan memakai handuk menunggu Mbak Sari lewat pulang kerja. Dari jauh aku melihat dia berjalan ke arah depan kamarku karena memang kamarnya terletak paling pojok setelah kamarku. "Sore Mbak Sari, baru pulang kerja Mbak?" tanyaku ramah. "Iya Radit," jawabnya juga ramah sambil tersenyum padaku. "Kok kelihatannya capek banget Mbak? Lagi banyak kerja ya?" Petik 2. "Iya nih, aku lagi dikejar deadline, kerjanya banyak banget, badannya pada pegel." Entar mau beli makan bareng gak Mbak?" "Enggak kayaknya Radit, aku boleh nitip aja ya?" Petik 2. "Iya boleh Mbak. Apa sih yang gak buat Mbak?" Hehehe. Sebelum masuk ke kamarnya Mbak Sari memberiku uang 20 ribuan dan nitip makanan untuk nanti malam. Sehabis mandi aku beli makanan dan langsung ke kamarnya ngetok pintu. Tok tok tok. "Mbak Sari." Karena gak ada jawaban aku langsung buka pintu dan mendapati Mbak Sari terbaring di tempat tidur yang kepalanya masih dililitkan handuk, kayaknya abis mandi, mungkin dia menunggu. Rambutnya kering tapi malah ketiduran dan kakinya masih belum dinaikin ke kasur. Tanpa pikir panjang aku masuk dan menutup pintu lalu meletakkan makanan yang baru kubeli, kuangkat kakinya dan kunaikan di tempat tidur. Perlahan Mbak Sari membuka matanya dan tersenyum padaku. "Kamu baik banget Radit," katanya dengan nada pelan. "Ah gak apa-apa Mbak, kasihan aja Mbaknya kecapean. Kalau Mbak mau aku pijitin kakinya ya?" "Gak usah, nanti ngerepotin kamu Radit." Aku gak dengerin omongannya. Seketika aku mengambil lotion dan mulai memijit kakinya. Memang saat itu dia udah memakai celana pendek longgar selutut dan baju kaos rumahan. Aku mulai pijit jari-jari kaki Mbak Sari sampai ke tumit. Baru sebentar kayaknya Mbak Sari udah ketiduran pulas banget dan ada kayaknya setengah jam aku terus memijitnya sampai dia terbangun lagi. "Aduh Radit, maaf ya Mbak, ketiduran, pijitan kamu enak banget," katanya agak malu. "Hehehe iya dong, kan aku udah bersertifikat dari departemen pijit memijit," candaku padanya. "Ih kamu bisa aja, ada loh 30 menit aku ketiduran tapi kamu mijitin aku terus ya." "Iya Mbak, biar Mbak bangunnya nanti seger, kasihan lagi banyak kerja, kalau Mbak mau aku pijitin betisnya sekalian ya?" tanyaku pada Mbak Sari. "Kamu yakin gak apa-apa?" "Iya Mbak gak apa-apa, aku seneng bisa bantuin mijitin Mbak, lagian Mbak Sari juga enak mijitnya. Kulitnya halus banget." Mbak Sari hanya tersenyum lalu membalikkan badannya tengkurap sambil memeluk bantal. Dan aku pun mulai memijit betisnya yang sangat indah itu. Saat itu aku gak tahu Mbak Sari memasukkan tangannya ke belakang baju meraba punggungnya sendiri. Sekilas aku lihat dia kayaknya membuka pengait branya dan mulai tengkurap lagi. Aku berpikir kayaknya Mbak Sari udah ngasih lampu hijau buatku untuk memijit punggungnya, dan saat itu terlintas aja dalam otakku, seandainya itu terjadi aku bisa dengan leluasa menyentuh kulitnya yang sangat terawat itu. Baru aja kepikiran kayaknya dalam celanaku ada yang merespon dan langsung aja seketika celanaku menjadi sempit karena si Otong udah berdiri duluan. "Kamu bisa mijitin punggung sama pinggangku juga gak Radit?" Seketika aja aku jadi kaget dia ngomong gitu, baru aja aku menghayal malah udah dikabulkan. Oh iya bisa Mbak Sari," jawabku gelagapan. "Pinggangku nyeri semua, duduk seharian di kantor nih," katanya lagi. "Iya Mbak Sari, aku pijitin sekalian, aku juga tahu titik-titik saraf biar bisa aku acupresure juga." Aku duduk menyamping di sebelah Mbak Sari. Pertama aku deg-degan juga coba menaikkan baju Mbak Sari ke atas dan aku tertegun melihat punggungnya secara langsung karena sangat putih.
mulus dan tanpa cacat sedikit pun. Mulai aku usap pinggangnya pelan-pelan naik ke atas ke punggung dan benar aja dugaanku tadi. Dia udah membuka pengait branya. Saat aku mijit punggungnya kadang dekat pangkal. Lengannya jariku menyentuh pinggiran payudaranya dan saat aku mau memijit pundak dan belakang lehernya, Basari seperti tahu kalau bajunya menghalangi tanganku dan seketika dia malah membuka bajunya sambil tengkurap dan tetap memeluk bantal dan mengempitkan payudaranya yang besar itu. Aku udah bener-bener gak tahan rasanya karena si otong dalam celanaku udah keras. Dari tadi, cerita seks jablay. Karena udah seperti ini aku memberanikan diri naik duduk di atas pantat Basari yang bohai. Seperti orang menunggang kuda, aku mulai acuh presure punggung Basari dengan menekan kedua jempolku di titik syarafnya. Tanpa aku sadari rupanya penisku tepat berada di tengah-tengah pantatnya dan menekan sangat kencang. Bukannya marah, Basari mulai memutar-mutarkan pantatnya supaya bergesekan terus dengan penisku. Aku tahu dia udah mulai terangsang dengan mengeluarkan erangan-erangan erotis dari mulutnya. Oh enak, Radit terus ditekan lagi. Seketika Basari membalikkan badannya sehingga aku yang tadi memegang punggungnya, kini malah memegang kedua payudaranya yang besar montok dan mengacung ke atas. Tanpa banyak omong kedua tangannya menarik kepalaku dan mencium bibirku, aku pun membalasnya. Kami pun berciuman. Tanganku yang tadi memegang payudaranya sekarang mulai meremas-remas dan memelintir kedua putingnya. Radit, aku mau kamu mijitin aku sampai tuntas malam ini sayang, katanya sambil membuka celana dan celana dalamnya. Iya Basariku sayang, kataku juga sambil membuka semua pakaianku. Penisku yang dari tadi tertahan di celana sekarang bebas berdiri dengan kerasnya. Basari kelihatan senang dengan ukuran penisku yang lumayan besar, panjang 14 cm dan diameter 4 cm. Kami pun mulai berciuman lagi dengan posisi Basari masih di bawah. Aku menciumnya dengan lembut, tangan kiriku meremas kedua payudaranya bergantian dan kadang memelintir putingnya. Tangan kananku mulai menjamah perutnya dan turun ke pusar ke bawah dan aku rasakan bulu halus di atas vaginanya, lalu aku merasakan itilnya yang udah basah dengan lendir. Kewanitaannya, itilnya aku putar dan aku tekan dengan lembut. Oh sesyah, nikmat banget sayang, desah Basari. Ciumanku mulai turun menjalar ke lehernya dan terus ke belahan dadanya, aku mengecup putingnya yang kecil berwarna kemerahan itu lalu menghisapnya dengan rakus bergantian kiri dan kanan. Seketika bulu romanya berdiri dan dia menggelinjang merasakan hisapanku di putingnya. Setelah itu ciumanku turun ke bawah lagi ke pusarnya dan tanganku berusaha melebarkan kakinya selebar mungkin dan terpampanglah pemandangan indah Basari yang bertubuh Bahenol itu sedang mengangkang pasrah dengan vagina yang hanya ditumbuhi bulu-bulu halus dan bibir vagina yang berwarna kemerahan. Bibirku mendekat ke vaginanya, aku kecup itilnya dan lidahku mulai menjilati benda kecil itu. Aku hisap dan aku pelintir dengan mulutku. Basari tidak kuasa menahan nikmat yang aku berikan. Badannya terus bergerak dan pantatnya terus diputar-putar, mulutnya mengoceh tidak karuan. Tangan kiriku meremas-remas payudaranya dan tangan kananku mulai memasukkan jari ke dalam liang vaginanya yang terus basah. Basari menekan kepalaku sangat kuat ke arah vaginanya dan menjepit kepalaku dengan pahanya. Oh Maea, satu desahan panjang diiringi menyemburnya cairan vaginanya Basari orgasme tepat di mulutku. Sekarang Basari mendorong badanku berdiri di sisi tempat tidur, dia berjongkok menghadap ke arahku dan tangannya mulai mengelus dan meremas-remas penisku. Setelah itu dia mulai menjilati penisku dari pangkal hingga ujungnya. Tangan kirinya membelai kedua buah zakarku dengan lembut dan yang kanan memegang batang kejantananku. Saat Basari mulai memasukkan penisku ke mulutnya terasa sangat nikmat sekali. Tangannya mengocok batang penisku pelan-pelan dan mulutnya terus menghisap dan menjilati kepala penisku dengan rakus. Dia coba memasukkan penisku ke dalam mulutnya tapi cuma setengah, karena mentok di kerongkongannya. Saat yang dinanti datang, Basari duduk mengangkang di pinggir tempat tidur tepat di depanku. Yang masih berdiri, dia mengarahkan penisku ke lubang vaginanya. Aku mulai memasukkan
Kepala penisku ke vaginanya pelan-pelan terasa masih sempit dan peret. Saat baru kepala penisku masuk aku menariknya keluar lagi sampai 3 kali biar terbiasa. Tapi Mbak Sari yang gak sabaran malah mengunci pantatku dengan melingkarkan kedua kakinya di pantatku dan mau penisku dimasukkan semua. Mbak Sari meremas kedua bahuku gemas karena seperti aku mempermainkannya. Aku coba menekan lagi pelan-pelan dan penisku udah masuk setengah. Mbak Sari mendongak ke atas. Menahan nikmat, aku mulai menggoyangkan pantatku maju mundur dan dengan satu tekanan kuat belis penisku masuk semua sampai ke pangkalnya. Saat itu juga Mbak Sari berteriak kecil. "Ouch!" dengan mata terpejam. Dimulailah permainan kami, aku menggenjot vagina Mbak Sari kadang pelan dan kadang kaya orang kesetanan. Aku memaju mundurkan pantatku diiringi irama penisku yang bergesekan. Dengan liang kewanitaannya, cairan vaginanya yang sebelumnya keluar jadi pelicin dan menimbulkan bunyi yang sangat erotis. Kami berdua bermandikan keringat memacu birahi yang udah sama-sama memuncak. Mbak Sari mengusap dadaku dan meraba perutku yang rata. "Badan kamu bagus sayang, pasti stamina kamu kuat," katanya. "Iya dong sayang. Aku kan rajin nimba air tiap pagi hehe," jawabku centil. "Oh puasin aku sayang." "Pasti sayangku, sepuas yang kamu mau sayang." Mbak Sari mencengkram bahuku kuat yang aku tahu dia mau nyampe lagi dan aku lebih mempercepat ritme goyanganku. "Oh yeah," terangan keluar dari mulut Mbak Sari disertai lagi dengan orgasme keduanya. Aku mencabut penisku dari vagina Mbak Sari yang lagi-lagi udah basah sama cairan orgasmenya dan meminta dia balik badan menungging ke arahku. Mbak Sari udah agak lemas kayaknya, tapi dengan senang dia menuruti kemauanku. Dari belakang dengan posisi menungging aku lebih bernafsu lagi melihat tubuhnya yang sintal. Ditambah dengan pantatnya yang besar basah oleh keringat, lipatan vagina yang sangat sempurna menyembunyikan itilnya di dalam. Aku arahkan kepala penisku ke vaginanya dan mulai memasukkan kepala penisku pelan-pelan. Sambil memaju mundurkan pantatku aku mencengkram kuat kedua pinggang Mbak Sari. Membuat dia merintih dan mendesah membuatku semakin kencang memompa vaginanya dari belakang. "Ouch emang enak sayang," katanya. Lumayan lama dengan posisi menungging dan kayaknya Mbak Sari udah mau keluar lagi. Dia mau ganti posisi dan memintaku berbaring lurus di tempat tidur dengan gaya woman on top. Aku menurutinya sambil berbaring dan Mbak Sari langsung berjongkok di atas tubuhku sambil mengarahkan kepala penisku ke vaginanya dan dengan satu tekanan amblaslah penisku masuk semua ke vaginanya. Dia naik turun menghujamkan penisku keluar masuk di vaginanya, goyangannya sangat erotis. Dengan sekalian memutar pantatnya ke penisku. Rasanya sangat nikmat, penisku bagai diurut dari ujung sampai pangkalnya. Tak lama aku pun rasa udah mau keluar. Aku mempercepat gerakanku ke vaginanya. "Oh mbak, aku mama mau keluar juga," kataku terbata-bata. "Iya sayang, aku juga mau keluar lala lagi kata Mbak Sari. Diiringi teriakan kita berdua aku menekan penisku sekuat-kuatnya ke lubang vagina Mbak Sari. Dan krot. Spermaku tumpah semua di dalam vaginanya dan Mbak Sari pun sama orgasme, cairannya keluar membasahi penisku. Seketika Mbak Sari lemas dan merebahkan tubuhnya di atas tubuhku dan aku menerimanya dalam pelukanku. Aku mengecup lama keningnya, tampak dia memejamkan mata dan puas sekali. "Terima kasih banyak sayangku, aku puas banget malam ini," kataku pada Mbak Sari. "Aku yang seharusnya terima kasih sayangku, kamu udah memenuhi keinginanku minta dipijit sampai tuntas sama kamu, bukan itu aja kamu gentle banget setelah main langsung memelukku, mengecup keningku dan berterima kasih. Aku sangat bahagia," kata Mbak Sari. "Wanita secantik Mbak pantas mendapatkan yang terbaik, dan aku sebagai lelaki wajib memberikannya. Oh Raditku sayang, beruntung banget wanita yang nanti mendapatkan kamu, gak kaya cowok aku, main 2 menit udah duluan dan langsung tidur." "Ah Mbak, gak perlu repot-repot mencari wanita itu, karena dia sekarang ada dalam pelukanku." Mbak Sari hanya tersenyum dan memelukku erat. Kita berciuman lagi sampai akhirnya tertidur. Dan saat pagi bangun kita mengulang permainan lagi.
Setiap ada kesempatan kita main lagi. Tidak tahu tempat, tidak tahu waktu, lagi dan lagi.